Ayah, cepat datang. Mama diganggu. Kokaku berlesenai lagi? Villa tepi danau, nomor 808. Ayah, cepat datang. Nomor 888. Bukannya di sebelah rumahku? Wanita jahat, lepaskan mamaku. Menurut prediksi Pusat Meteorologi Nasional, kota kita akan mengalami curah hujan lebat yang meluas. Hal ini berpotensi menyebabkan gangguan listrik. Kami mengingatkan warga untuk tidak panik. Instansi terkait akan melakukan perbaikan sepenuhnya. Mama akan melindungimu. Mama pasti akan melahirkanmu dengan selamat. Coba kuatkan lagi. Semangat. Semangat, kuatkan lagi. Semangat, kuatkan lagi. Selamat, Nona Lin melahirkan seorang anak perempuan. Karena kamu memilihku, Mama pasti akan membesarkanmu dengan baik. Wah, cepat sekali sudah melahirkan anak haram. Anak bukan anak haram. Bahkan ayah kandung anak ini, siapa saja tidak tahu. Calo bukan anak haram. La lui apa? Kamu mau apa? Lepaskan aku. Tolong aku. Dulu, kan kamu yang menyuruhku mengantar dokumen? Aku baru dipermalukan. Kamu masih punya hati nurani tidak? Kamu mau apa? Kembalikan anakku. Kembalikan. Kalau mau anak ini kembali, tanda tangani dokumen ini. Rumah tua keluarga Lin ini adalah peninggalan terakhir ibuku untukku. Sekalian bahkan ini saja mau rebut dariku? Aku dan ibuku menikah ke keluarga Lin. Semua ini adalah hak kami. Betul kan, Pak? Betul, Neng Neng. Kita semua satu keluarga. Kamu sepatlah tanda tangani dengan patu. Kamu malah bersama mereka? Kalian bahkan mengancamku dengan anak? Sudah jelas. Kalau kamu tidak mau tanda tangan, aku akan buang anak kecil ini. Jenggen. Aku tanda tangan. Mama jangan tanda tangan. Suara apa itu? Mama, ini aku. Diam saja ngapain? Bawa kontraknya ke sini. Baik. Wanita jahat, berani-beraninya menyakiti mamaku. Lihat, aku hukum kamu. Bu. Aku tiba-tiba merasa perutku sangat sakit. Sakit perut ya, ke toilet dong. Bau apa ini? Kok busuk sekali? Bu. Yenran, akhir-akhir ini kamu makan apa? Aku tidak makan apa. Sudah, jangan bicara lagi. Cepat ke toilet. Pergi sana. Cepat pergi. Kamu kedua apa? Lin Meng, kamu tunggu saja. Cepat pergi. Aduh, dia ngompol di celana. Wanita jahat ngompol di celana. Ha! Ngapain ketawa-ketawa? Cepat gendong anakmu itu. Cepat minggat. Aduh, si nenek sihir tua ini nggak tahu aturan. Lembutin dikit. Apa maksudmu ini? Maksudnya apa lagi? Masa tinggal di kamar ini gratis? Cepat minggat dari sini. Minggat. Kalian keterlaluan sekali. Sayang, jangan nangis. Sayangku, jangan nangis. Mama ajak kamu pulang. Mama, jangan khawatir. Kasih sayangmu telah membangkitkan kekuatan super dalam diriku. Setelah meninggalkan keluarga vampir itu, Sixi pasti akan menjadikan Mama sebagai mama paling bahagia di dunia. Presiden Direktur Qin. Wanita di malam itu sudah ditemukan. Ia adalah putri keluarga Lin. Bagus sekali. Aku akhirnya punya rumah sendiri. Iya, betul. Kalian siapa? Ini adalah Presiden Direktur Grup Qin. Presiden Direktur Qin. Yang dari perusahaan Fortune 500 dunia itu, Presiden Direktur Qin dari Grup Qin?
Grup Kin menghadiahkan uang tunai 1 miliar. Menghadiahkan 1 gelang Doc mutu terbaik. Menghadiahkan 1 mobil Ferrari. Hadiah APA ini? Halo, Paman. Ini semua adalah hadiah perkenalan dariku. Aku ingin meminang putri Anda. Apa? 10 bulan yang lalu, aku telah berbuat salah pada putri Anda. Ini Simiwa adalah bentuk ketulusanku. 10 bulan yang lalu? Bukanya itu malam ketika Lameng. Menghilang? Aduh. Presiden Direktur Qin. Akhirnya Anda datang. Yanran Kami. Sudah menunggumu dengan sangat rindu. Ah, iya. Mama, kalian sedang apa ini? Presiden Direktur Qin. Ini putriku. Dia agak pemalu. Presiden Direktur Qin. Masa, Anda adalah orang muda itu, yang sudah memiliki kekayaan triliunan. Presiden Direktur Qin. Shin Siyu? Halo, Nona Lin. Malam itu 10 bulan yang lalu. Aku terlalu impulsif. Aku bilang akan memberimu kompensasi. Dan menikahimu. 10 bulan lalu? Bukankah itu hari ketika Lin Meng menghilang? Masa Lin Meng bersama Qin Siu malam itu? Tidak boleh. Kesempatan untuk naik kelas ini harus kurai. Presiden Direktur Qin. Aku tidak menyangka. Pria di malam itu ternyata adalah Anda. Malam itu adalah pengalaman pertamaku, loh. Kamu benar-benar wanita di malam itu? Tentu saja. Aku satu-satunya putri keluarga Lin. Betul. Kami cuma punya dia 1 anak perempuan. Iya, betul. Tidak apa-apa. Aku akan memperlakukanmu dengan baik nanti. Ya ampun. Ayah brengsek itu salah mengenali Mama. Jalan. Berhenti. Si kecil nakal kita bab lagi ya? Mama gani papakmu ya? Ada apa, Pak Qin? Aku jelas-jelas dengar tadi, suara anak kecil. Tapi tidak melihat siapa-siapa. Jangan aku berlesenai. Tidak apa-apa. Lanjutkan perjalanan. Kok ayah bisa salah mengenali istri sendiri? Bodoh banget. Lihat bagaimana caraku menghukummu. PAK Kin. Ban mobilnya kempes. Popoknya sudah diganti. Sekarang nyaman kan? Mama tidak punya tempat untuk pergi. Sekarang bingung harus bagaimana. Mama, jangan khawatir. Serahkan padaku. Lurus ke depan. Baik, aku ikuti kata-katamu. Sampai. Disinilah tempatnya. Ini apa? Mama, deretan villa ini mulai sekarang menjadi milikmu. Mama, masih bengong apa lagi? Cepat ambil sertifikat propertimu yang jatuh itu. Zixi. Semua ini milikku? Mama, cubit pipimu sendiri. Aku ternyata benar-benar tidak sedang bermimpi. Semua villa ini milikku. Dan itu 1 deretan villa besar. Halo, Nona Lin. Mulai sekarang, anggap saja tempat ini seperti rumahmu sendiri. Jika ada keperluan apapun, bisa cari Ibu Sang. Halo, Nona Lin. See you. Malam ini, kamu akan tinggal menemaniku, kan? Aku akhir-akhir ini urusan perusahaan sangat banyak, jadi untuk sementara tidak pulang dulu. Kebetulan, aku bisa manfaatkan kesempatan ini untuk menguji bagaimana sifat Lin Yanran sebenarnya. See you. Siapa sangka aku punya villa bernilai miliaran, tapi bahkan tidak mampu beli makan. Kalau tahu begini, waktu itu, kita ambil uang lebih banyak dulu sebelum pergi. Aduh. Villa ini. Kok isinya tidak ada apa-apa? Ayah, jangan pergi dong. Aku dan Mama bisa mati kelaparan. Berhenti. Ada apa, Pak Qin? Kamu dengar suara apa tidak? Sepertinya suara anak kecil yang sedang berbicara. Tidak ada, Pak Qin. Jangan cerita hantu di siang bolong begini dong. Aku yari takut. Memang dari dulu penakut.
Di sini kuma ada sepasang ibu dan anak. Jangan-jangan benar aku, karena kebanyakan lembur akhir-akhir ini, jadi berhalusinasi? Ayah, Benar ada anak yang berbicara. Bahkan memanggilku ayah. Hello, Nona. Orang ini, Kok rasanya familiar ya? Bab. Ada yang bisa saya bantu? Tidak, maaf mengganggu. Bapak, halo. Saya tetangga baru Bapak. Bisa tolong pinjamkan sedikit uang? Untuk beli makanan? Pinjam uang? Ini Simiwa. Adalah properti saya. Cuma sekarang saya lagi nggak ada uang tunai. Nanti kalau rumahnya sudah laku, langsung saya kembalikan uangnya. Tak disangka, wanita ini kelihatannya jujur. Ternyata penipu, nggak ada. Aduh, Bab, tolonglah kasihanilah. Lihat, anaknya sampai nangis kelaparan. ayah, makan, lapar. Anak ini, kok mirip banget sama aku ya? Habis makan, cepat pergi. Kalau begitu, saya nggak sungkan-sungkan ya. Seharian jalan-jalan, capek banget. Pilean, siapkan teh untuk nyonya. Datang, datang. Nyonya. Ini tehnya. Bawa semua ini ke kamarku. Oh, baik. Lin Meng, Makanan orang kaya emang enak. Kenyang banget. Kok kayaknya, ada yang manggil aku ya? Lin Meng kok bisa ada di sini? Jangan-jangan dia nemuin aku? Lameng. Yang lagi makan itu. Nona itu. Dibawa pulang sama Tuan Qin. Katanya tetangga kita. Baru pindah ke sini. Nona Lang. Camus. Kenal sama dia? Masa sih aku bisa kenal sama wanita kaya-kaya gitu? Aduh, buzhangkan tahu, kondisi keluargaku biasa aja. Untungnya ketemu Siu. Lin Meng, si jalang itu, mana mungkin tinggal di perumahan mewah kayak gini. Mungkin aku salah lihat. Mending gak usah cari masalah. Ternyata wanita di malam itu memang dia. Nanti aku harus ganti rugi dia dengan baik. Kamu. Ya ampun, udah kubantu segini-gininya, ayah brengsek masih aja nggak sadar. Mama itu wanita di malam itu. Kok aku kayaknya dengar suara anak kecil ngomong ya? Lagi ngomong apa sih, sayang? ITU. Terima kasih atas sambutan hangatnya, tetangga baik. Nanti kalau aku sudah jadi orang kaya, pasti akan kubalas kebaikanmu. Balas budi nggak usah. Ini uang 10.000 rupiah yang janji ku pinjamin. Terima kasih, tetanggaku yang baik. Kalau begitu, kalau nggak ada hal lain, saya duluan ya. Wanita yang cuma lihat duit aja. Gimana sih pijatnya? Sakit tahu? Maaf, Nyonya. Aku akan lebih lembut. Masih mau dipijat apa? Suasana hatiku yang baik sudah kau rusak. Maaf, Nyonya. Maaf. Kalau memang ingin minta maaf, maka sujudlah padaku. Cepat, sujud pada nona ini. Aku tidak akan berani lagi lain kali. Nyonya. Jangan bilang lain kali. Aku sudah lama tahu, kalian para pelayan ini sama sekali tidak menghormatiku. Kalau begitu, hari ini aku akan membuatmu merasakan pahitnya. Nyonya, jangan pukul lagi. Berhenti.
Tuan Muda, aku. Tuan Muda. Direktur Qin, aku. Zhang Ma adalah orang yang membesarkanku sejak kecil. Berani-beraninya kau memperlakukannya seperti ini. Director Qin. Aku kan tidak tahu. Aku akan minta maaf pada Zhang Ma sekarang. Zhang Ma. Kakak. Yurizan Hari ini kita lupakan saja. Kalau ada lagi lain kali, aku tidak akan memaafkanmu. Direktur Qin, Direktur Qin. Ada semuanya. Kamu menginjak kakiku. Tak disangka. Rumah kita ternyata cukup populer, ya. Mama, kamu menyewakannya dengan harga di bawah pasar 10 kali lipat lebih murah. Tentu saja populer. Entah para vampir itu tahu Mama adalah tuan tanah super. Akan menyesal mati. Kamu ini. Dasar nakal. Ini kan cuma rumah jelek. Apa hebatnya? Siapa yang mau? Lameng. Wah, bicara tentang setan, setannya datang. Ini kan penyihir tua. Lameng. Setelah kamu meninggalkan keluarga Lin, ternyata hanya bisa menggelandang di jalanan. Urusanku bukan urusanmu. Justru kamu. Kok sampai keluar menyewa rumah? Apa karena rumah itu terlalu kecil? Tidak muat untuk sekelompok vampir seperti kalian? Putriku sekarang adalah istri orang terkaya. Rumah, mobil, uang, semuanya ada. Tidak seperti kamu, cuma pengemis. Hanya bisa di jalanan, mengandalkan anak untuk mengemis. Istri orang terkaya. Kok sampai ke tempat seperti ini menyewa rumah? Kalau begitu, istri orang terkaya ini, seleranya terlalu jelek, ya? Siksi, ayo kita pergi. Ayo pergi. Lambat laun, aku akan menghajarnya. Ada apa, Bu? Yaitu Lin Meng, si wanita kecil itu. Diaberani mange kita. Tidak punya rumah untuk tinggal. Yanran, ya. Kamu bicaralah dengan Direktur Qin. Belikan kita rumah baru. Lin Meng lagi, si wanita itu. Bu, kebetulan Direktur Qin memberiku sedikit uang. Kita beli rumah baru sekarang. Benarkah? Putriku memang berbakat. Benar, benar. Lin Meng, kamu tunggu saja. Yurizan Lin Yenran sudah diperiksa bagaimana? Tuan Qin. Nona Lin sudah mengajak keluarganya untuk membeli rumah. Dengan begitu, aku tidak merugikannya. Assistant Lin, menurutmu Lin Yanran ini orangnya gimana? Berdasarkan pengamatan selama ini, Nona Lin itu sombong dan sewenang-wenang. Angkuh dan besar kepala. Sungguh. Menurutmu, ada kemungkinan nggak kalau Lin Yanran ini cuma palsu? Tuan Qin. Maksud Anda? Kamu selidiki. Coba lihat apakah keluarga Lin punya anak perempuan lain. Wah, tempat ini bagus banget ya. Pencahayaannya bagus. Denahnya juga bagus. Memang bagus sekali. Cuma 300 juta. Kita dapat rejeki nomplok. Ayah, Ibu, aku kan sudah bilang, aku akan membuat kalian hidup enak. Setelah mengusir perempuan Lin Meng itu keluar dari rumah, keberuntungan kita langsung melesat. Iya. Kalau kalian semua sudah puas, sekarang aku telepon pemiliknya. Sekarang juga kita tanda tangani kontraknya. Bagus. Telepon sana, telepon. Selamat ya, Nona Lin. Villa terakhir Ibu juga sudah terjual. Nggak usah kasih selamat. Rumahku hanya dijual ke manusia. Tidak dijual ke binatang. Lin Meng, kenapa kamu ada di sini? Iya nih. Ini kan perumahan mewah. Lantainya sampai kotor terinjak. Kamu dijual pun nggak bakal cukup buat ganti. Betul. Rumah ini milikku. Ngapain aku harus ganti? Ayah, Ibu. Kalian dengar nggak? Perempuan ini ngomong apa? Dia berani bilang, villa besar ini miliknya. Ayah, beberapa hari nggak ketemu. Kegilaanmu makin parah ya. Lameng. Cepat bawa anakmu. Pergi cari tempat yang sejuk. Wang Aixia, jaga mulutmu. Dasar perempuan, berani-beraninya kamu memukulku. Memukulmu kenapa? Ini rumahku. Sekarang aku nggak jual lagi. Kalian, cepat keluar dari rumahku. Kurang ajar. Begitukah caramu bicara pada orang tua? Kalau aku tidak salah ingat, aku sudah kamu usir dari rumah. Sekarang aku sudah bukan anak perempuan keluarga Lin lagi. Kamu. Lin Meng,
Rumah ini harganya 300 juta. Kamu bilang ini milikmu. Ada buktinya enggak? Mau bukti ya? Baik. Katakan pada mereka. Ini rumah siapa? Nona Laini. Adalah pemilik rumah ini. Kamu bohong. Pasti kalian berdua sudah berkomplot untuk menipu kami, ya? Maklar kayak kamu nggak bisa dipercaya. Awas aku lapor ke bosmu. Sampai kamu dipecat. Aku tidak berbohong. Ini sertifikat properti Nona Lin. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia tiba-tiba dalam semalam langsung punya villa sebesar ini? Di dunia ini, tidak ada yang tidak mungkin. Jadi, sekarang tolong kalian. Segera keluar dari rumahku. Kamu mau apa? Jenggen. Lin Yanran. Kalian keterlaluan. Sertifikat properti apa? Kok aku tidak lihat? Jangan-jangan kamu masih bermimpi di siang bolong? Kalian benar-benar keterlaluan. Aku yang keterlaluan? Kamu adalah anak keluarga Lin. Milikmu adalah milikku. Betul. Milikmu adalah milik kita. Meng. Ini cuma rumah. Jangan sampai merusak keharmonisan keluarga kita, iya kan? Lin Jiwei. Dulu aku selalu berpikir, kamu hanya terhasut oleh ibu dan anak ini. Tapi aku tidak menyangka. Kamu, sama sekali, tidak pantas jadi ayahku Lin Meng. Kamu. Aku sekarang akan panggil satpam untuk mengusir kalian semua. Berani juga panggil satpam? Lin Meng, kamu berhenti. Lin Yanran, kamu mau apa? Rumah ini hari ini pasti jadi milikku. Wanita jahat, lepaskan mamaku. Lin Yanran, kamu mau apa? Lin Meng, mau rumah atau mau anak ini? Kamu pilih satu. Lin Yanran, kamu gila. Kamu tahu tidak? Menculik anak itu melanggar hukum. Aku tidak peduli. Kalau kamu tidak menyerahkan rumah ini, aku langsung cekik dia. Zixi. Wanita jahat, berani-beraninya menggangguku. Akan kubuat kamu kapok. Aduh, akhir-akhir ini terlalu sering pakai kekuatan super. Energiku habis. Mama, tolong. Aku setuju. Rumahnya kuberikan padamu. Jangan sekiri sisi. Kasih perjanjiannya padanya. Cepat. Nona Lin. Sudah, rumah ini milik kalian. Akhirnya aku punya rumah sendiri. Lin Meng, seharusnya kamu sudah melakukan ini dari dulu. Lin Yanran. Kamu. Sekarang bisakah kamu mengembalikan Siksi padaku? Kamu berlutut dan sujud minta maaf padaku. Baru akan ku kembalikan anaknya. Baik. Aku setuju. Asalkan kamu mau melepaskan Sisi, aku mau lakukan apa saja. Aku mau lakukan apa saja. Para penjahat ini benar-benar keterlaluan. Ayah, cepat datang. Mama diganggu. Kokaku berlesenai lagi? Villa tepi danau, nomor 888. Ayah, cepat datang. Nomor 888. Bukannya di sebelah rumahku? Wanita jahat, lepaskan mamaku. Lin Yanran. Selama ini semuanya salahku. Semuanya salahku. Aku mohon padamu. Lepaskan Sisi ya. Jangan sekiri Sisi. Aku mohon. Sudah selesai? Sudah dan minta maaf padaku. Baik. Aku sujud. Masa begitu jahatnya pada mama? Wanita jahat, papa cepat datang. Kalian sedang apa? PAK Kin. Wanita malam itu sudah ditemukan. Zixi. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kenapa kamu di sini? PAK Kin, sudah kuselidiki dengan jelas. Keluarga Lin punya 2 anak perempuan. Malam itu 10 bulan yang lalu. Yaitu Nona Lin Meng ini.
10 bulan yang lalu. Aku bilang, kenapa waktu itu melihatmu begitu familiar? Ternyata orang malam itu adalah kamu. Kamu ngomong sembarangan. Wanita malam ITU. Jelas-jelas aku. Pak Qin, kamu datang menjemputku? Pak Qin. Ini rekaman CCTV malam itu di KTV. Sudah diperbaiki. Lin Yanran. Sampai saat ini, apa lagi yang bisa kamu bantah? Aku tidak membantah. Bukannya cuma beberapa foto, aku juga punya. Pak Qin, lihat. Lin Yanran. Kemampuan edit fotomu payah banget. Aku sarankan kamu, lain kali cari editor yang lebih bagus. Lin Meng, kamu jangan ngomong sembarangan lagi. Awas Kuzobek melutmu. Nona Lin Meng benar. Sudah kuselidiki dengan jelas. Foto di ponselmu, itu diedit, palsu. Pak Qin, Pak Qin, percayalah padaku. Pasti mereka sudah bersekongkol untuk menipumu. Wanita malam ITU. Benar-benar aku, Pak Qin. Tetap. Kamu pura-pura jadi mama, wanita jahat ketahuan kan? Pak Qin. Yanran terlalu menyukaimu. Karena kebodohan sesaat sehingga berbuat salah. Kalian sudah bersama begitu lama. Pasti ada perasaan. Maafkan dia. Ya? Benar. Perasaan. Antara aku dan dia. Hanya perasaan penipuan. Kalian berani bersekongkol menipuku. Assistant Lin, bawa mereka pergi. Ajari mereka pelajaran. Ya, Pak Qin, ampun. Satpam. Lin Meng sudah kami keluarkan dari rumah. Kami hanya punya Yanran satu anak perempuan. Benar, Pak Qin. Kami tidak menipumu. Benar. Sungguh tak terselamatkan. Bawa pergi. Lepaskan. Pak Qin. Lepaskan orang tuaku. Lin Meng, kamu tunggu saja. Tunggu ya, tunggu saja. Betul, mama tidak takut padamu, wanita jahat. Nona Lin. Sebelumnya aku buta. Salah mengenali orang. Permisi. Apakah kamu mau membiarkanku bertanggung jawab atasmu dan anak? Apakah kamu mau membiarkanku bertanggung jawab atasmu dan anak? Ayah brengsek kali ini akhirnya mengenali orang yang benar. Sungguh tidak mudah. Maaf, Pak Qin. Tanggung jawab tidak perlu. Aku sekarang ini tidak berencana mencari ayah untuk Siksi. Lagipula, aku sekarang adalah tuan tanah super. Mencari nafkah untuk anakku sendiri. Bukankah itu lebih enak? Kenapa harus menjilat pria brengsek? Lagipula APA? Tidak ada APA. Lagipula, aku sekarang juga tidak berencana menikah. Nona Lin Meng. Boskin kami mencari Anda dengan susah. Bagaimana bisa kamu? Nona Lin, aku benar-benar ingin memperlakukan kamu dan Siksi dengan baik. Jika kamu berubah pikiran, bisa datang mencariku kapan saja. Boskin. Anda susah payah baru menemukan Nona Lin. Benar-benar berniat menyerah pada istri dan anak sendiri? Kalau tidak, aku sebelumnya salah mengenali orang. Di hari Lin Meng. Pasti aku adalah pria yang sangat tidak bisa diandalkan, ya? Salah mengen ali orang bukan salamu. Itu masalah keluarga Lin. Assistant Lin, kamu pergi beli semua kompleks perumahan di sekitar sini. Beli semuanya. Nama pemiliknya tulis Lin Meng. APA? Boskin, Anda tidak bercanda, kan? Lihatlah penampilanku. Kelihatannya seperti bercanda denganmu? Cepat pergi. Banyak omong. Semua kompleks di sekitar sini, Boskin. Kalau aku sekarang ganti nama jadi Lin Meng, masih sempat tidak? Asisten Lin, maaf ya, properti kami di sini sudah habis terjual. APA? Terlalu cepat terjualnya. Kata-kataku belum selesai. Asisten Lin, kali ini benar-benar maaf. Lain kali kalau mau beli rumah, kasih tahu dulu ya.
Hello? Hello? Maaf ya. Hello? Assistant Lin. Iya, aku sudah tahu. Apa perusahaanmu juga? Rumahnya sudah habis terjual? Betul, betul. Assistant Lin. Kalau lain kali ada kebutuhan, kira hubungi lagi ya. Baik. Aneh sekali. Boskin, Boskin. Ada masalah besar. Kita terlambat selangkah. Dalam semalam, semua kompleks di sekitar Anda habis terjual. APA, ITU King Kawasan Orang Kaya Terkenal. Rumahnya selalu ada pasarnya, tapi harganya tak ternilai. Di Kota Jiangqing kira, kapan muncul orang tajir seperti ini? Tidak tahu. Boskin. Menurut Anda, mungkinkah ini ulah Qin Bufan? Sejak dia meracuniku waktu itu, adikku ini memang sudah lama tidak ada gerakan. Oh iya, Bos Qin. Beberapa hari lagi, bukan ada pertemuan pertukaran bisnis? Kalau memang ulah Qin Bufan, dia pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk pamer. Asisten Lin, dalam pertemuan pertukaran ini, kamu harus memperhatikan dengan cermat. Kerak Jerik, Qin Bufan, jangan sampai ada kesalahan. Mengerti? Tenang saja, Bos Qin, pasti tugas selesai. Boskin. Anda mau kemana? Perlu aku ikut tidak? Saya Pak. Pagi-pagi sudah ganggu orang tidur. Apa aku sedang bermimpi? Tentu saja bukan mimpi. Mama, ini hadiah untuk Mama karena berhasil menyewakan rumah waktu itu. Siksi pasti akan membantu Mama menjadi tuan tanah terhebat di dunia. Menyewakan rumah. Bisa dapat hadiah juga? Zixi, kamu memang anak Mama yang baik. Baru lahir sudah bisa bantu Mama cari uang. Siksi memberi Mama hadiah yang begitu besar. Kalau begitu, Mama juga harus kasih Siksi hadiah. Begini saja. Kita berdua pergi belanja ya? Kok taksi yang aku panggil belum sampai? Gak apa-apa, Mama. Ciksi akan segera mengeluarkan mobil mewah untukmu. Nanti kita mau beli apa? Kamu ada yang disuka? Kebetulan sekali, Nona Lin. Mau bawa Siksi kemana? Aku bisa mengantarmu. Sayang Siksi, kamu benar-benar bisa mewujudkan apa yang dikatakan. Baru bilang mau mobil mewah, langsung jadi. Ayah juga sih. Sudah menunggu aku dan Mama di sini hampir sejam. Malah bilang ini cuma kebetulan. ITU. Anak yang baik itu tahu tapi tidak mengungkit. Iya kan, Siksi? Kamu lagi ngomong sama siapa? Jangan-jangan, kamu juga bisa dengar suara hati Siksi? Jangan-jangan. Ini bukan halusinasiku? Kalau begitu, kita berdua bisa dengar suara hati Siksi. Berarti ini pasti jodoh yang diatur langit. Bagaimana menurutmu? Siapa yang punya jodoh sama kamu? Siksi adalah anakku. Iya kan, Siksi? Bagaimanapun juga, apakah kamu mau kutanting kamu dan si kecil? Kamu suka yang ini? Asalkan yang Mama beli, Siksi suka semuanya. Dasar kamu nakal. Kamu ngapain? Tahu. Biar Siksi tidak bosan, jadi kita beli semua warnanya, satu-satu. Kita beli susu formula semua merek, satu-satu ya? Iya. Halo, bayar pakai kartu. Baik. Silakan diterima. Iri dah lihat Bapak, punya anak perempuan yang lucu sekali, dan istri yang cantik. Iya, betul. Keluarga bertiga ini enak banget dipandang. Kayak artis gitu. Siapa yang keluarga bertiga sama dia? Ibu, maaf ya, saya lihat kalian datang bersama. Beli perlengkapan bayi, jadi kira? Istriku ini cuma agak malu-malu di luar saja. Siapa yang malu? Kalau kamu ngomong sembarangan lagi, percaya tidak kalau aku tampar. Kamu mau di sini, di depan umum, pamer mesra sama aku?
Nanti aku urusin kamu. Ayo, Sixi. Kerja bagus. Mulai sekarang, toko ini milik kalian berdua. Terima kasih, Pak Qin. Jangan lupa bantu kirim barang-barangku ke Villa Tepi Danau, nomor 888. Baik. Lin Meng. Kenapa cuma kamu yang bisa dekat dengan Qin Xiu? Sementara aku cuma bisa jadi tukang bersih-bersih di sini. Ini nggak adil. Kamu Lin Yanran, ya? Kamu siapa? Ada perlu apa sama aku? Mau balas dendam? Aku bisa bantu kamu. Meng Meng. Barusan aku cuma bercanda. Harap kamu jangan marah. Pak Qin, di matamu, aku ini orang yang nggak bisa bedain benar salah, ya? Barusan pegawai toko salah kenali orang. Aku nggak marah. Syukurlah Meng Meng, kamu benar-benar cewek paling baik hati di dunia ini. Makanan anjing yang dingin menampar wajah seenaknya. Meng Meng. Dulu aku bilang mau jaga kamu dan Sixi, aku serius. Sejak kecil aku yatim piatu. Nenek sendirian, yang besarkan aku. Nggak ada yang lebih paham dari aku, rasanya kehilangan orang tua. Meng Meng. Aku cuma mau kasih Sixi, masa kecil yang utuh. Dia nggak seharusnya sejak lahir, udah nggak punya ayah. Soal ini, aku. Sebenarnya kamu nggak perlu kasih jawaban ke aku cepat-cepat. Setelah kamu pertimbangkan baik-baik, baru cari aku, juga nggak terlambat. Qin Xiu, terima kasih. Oh iya. 2 hari lagi ada jamuan makan bisnis. Boleh nggak Nona Lin berkenan hadir? Bersama-sama? Aku mau angkat telepon dulu. Halo. Aku ada urusan mendesak, perlu pulang dulu. Aku sangat berharap di jamuan nanti, bisa ketemu kamu. Zixi, kamu juga mau punya ayah, ya? Ayam goreng, pengen banget makan ayam goreng. Kamu ini emang anak kecil yang rakus. Seperti biasa, bantu aku sewakan rumah-rumah ini dalam waktu paling cepat. Nggak masalah. Terima kasih ya. Nona Lin, tunggu sebentar. Begini, karena akhir-akhir ini kamu jadi tuan tanah wanita terkenal di kota Jiangchengkira dan juga klien terbesar kami. Jadi kami harap kamu bisa ikut jamuan makan malam bisnis kami. Jamuan makan malam bisnis? Betul. Nanti di jamuan, semua orang akan bahas tren perumahan terbaru. Bahkan ada juga permainan kecil saham. Kalau menang, itu bisnis yang untungnya besar banget. Nona Lin tertarik? Tertarik. Sisi paling suka main game. Mama ajak Sisi ikut. Nanti akan ada pertunjukan yang seru. Baik, nanti saya akan datang tepat waktu. Bagus sekali. Terima kasih, Nona Lin. Teh ini enak sekali. Nenek, Anda pulang ke negara ini. Kenapa tidak memberitahu sebelumnya? Saya jadi bisa menjemput Anda. Kalau memberitahu sebelumnya, mana bisa memberi kejutan untukmu? Lia ini. Nenek, inikah kejutan yang Anda maksud? Menurutku ini lebih tepat disebut teror. Apa yang kamu omongkan? Ini semua adalah... Calon menant tuyang dipili dans Ganteliti oleh nenek. Ini. Nenek. Anda tidak perlu repot-repot mengurusi kehidupan asmaraku. Saya sudah punya orang yang saya sukai. Apa? Kamu sudah punya orang yang disukai? Kenapa sebelumnya tidak pernah dengar soal ini, kakak? Jangan-jangan kamu cari wanita hamil? Ja, die Penerima Warisan Oranglein? Chin Piufen, urus saja dirimu sendiri. Kamu pikir aku tidak tahu perbuatan kotor yang kamu lakukan diam-diam? Perbuatan kotor apa? Qin Xiu, Yangan Asal Menudu. Nenek, saat Anda tidak ada, kakak sering menggangguku. Nenek, Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya.
Saya naik dulu untuk ganti baju. Wah, Nona Lin. Cincin batu safir di tanganmu ini sangat cantik. Tentu saja, ini dibeli oleh Sanyi dari keluarga kami dengan harga mahal. Dilelang untukku, kalau tidak, dengan tingkat kemurnian batu ini. Orang biasa sulit sekali melihatnya. Yang Nona Lin maksud. Apakah adik Pak Qin, San Ye Qin? Hanon, dia adalah orang kedua di grup Qin. Nona Lin bisa mendapatkan dia. Sungguh hebat. Orang kedua atau pertama, itu tidak penting. San Ye dari keluarga kami masih muda dan sukses. Dan tampan lagi, di masa depan, dialah yang akan mewarisi grup Qin. Kalau masih ngomong sembarangan, ku buat mulutmu sobek. Selama ada Pak Qin, masih mau mewarisi grup Qin? Lucu sekali. Sudah, ayo pergi. Kalian. Kenapa Lin Meng bisa datang ke sini? Wah, bukankah ini kakak baikku, Lin Meng? Kenapa kamu bisa ada di sini? Seharusnya aku yang bertanya padamu. Lin Yanran, enak tidak rasanya dipermalukan di depan umum? Perlu tidak aku minta tolong lagi pada Pak Qin? Untuk membuangmu sekali lagi? Kamu, sambang APA, Lin Meng, hari ini akan kuperlihatkan kehebatanku. Mama, hati-hati. Lin Meng, kamu mau apa? Tidak mau apa-apa. Hanya memberi pelajaran pada badut. Lin Yanran, mau menyiramku diam-diam di depan umum? Kamu belum cukup level. Lin Meng, kamu pikir betul, aku tidak berani menyentuhmu? Beres-beres. Ribut-ribut apa ini? Sanye, akhirnya kamu datang. Lin Meng, si wanita brengsek ini menggangguku. Kamu harus membelaku, Sanye. Jadi ini wanita yang disukai Qin Xiu. Ternyata benar. Memang tidak pantas dilihat. Yanran adalah wanitaku. Mengganggunya berarti tidak menghormatiku. Aku kasih kamu kesempatan. Minta maaf pada Yanran. Yang jelas Lin Yanran yang lebih dulu menyiramku. Mengapa aku yang harus minta maaf padanya? Mimpi kali. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau nanti tidak enak. Satpam. Usir wanita gila ini keluar. Atas dasar apa kamu menangkapku? Lepaskan. Siapa yang berani? Wah, adegan pahlawan menyelamatkan wanita cantik yang bagus sekali. Bukan apa-apa, Kak, tapi menurutku, bisa suka sama wanita kampungan dan norak. Yang sudah punya anak seperti ini, otakmu ada masalah ya? Qin Yufen, perhatikan ucapanmu. Tata krama keluarga Qin, sudah kamu beri ke anjingnya? Kamu berani memukulku. Hanya demi wanita seperti ini? Memukulmu kenapa? Kalau kamu masih berani bicara kasar, aku tidak segan mengusirmu keluar. Tuan Qin, meskipun Anda ingin melindungi orang Anda, harus ada batasnya, dong. Hari ini kan konferensi pertukaran properti. Dia, Lin Meng, tidak pantas berada di sini. Apa salahnya kami mengusirnya? Pantas tidaknya aku, bukan kamu yang menentukan. Lin Yanran, sebenarnya kamu mau apa? Aku mau kamu adu denganku. Adu apa? Saham properti, kita masing-masing, pakai modal Ewo 10 juta, untuk membeli saham. Yang sahamnya naik paling banyak di akhir, dialah pemenangnya. Kalau kamu kalah, aku mau kamu sambil berlutut minta maaf padaku, sambil meniru suara anjing. Kamu. Lin Yanran berani mengajak main saham, pasti sudah siap siaga. Kalau Meng Meng setuju, pasti akan dirugikan. Meng Meng. Aku. Mama, jangan khawatir. Baby akan bantu Mama. Serahkan pada Baby. Baik, aku terima tantanganmu. Kalau begitu, kita akan mulai, di hadapan para tamu undangan. Pertandingannya. Jangan lupa, Tujuanku datang mencarimu kali ini. Kali ini, kita harus membuat Lin Meng den Qin Xiu bangkrut total. Tenang saja, Sanye, serahkan padaku. Sayang Siksi. Kamu bilang, apa kita terima tantangan main saham ini? Benar-benar tidak masalah? Aku tidak bisa apa-apa. Tenang saja, Mama. Semua serahkan padaku. Kakak, jangan salahkan aku kalau nggak ingetin ya. Main saham ini pakai uang sungguhan. Nanti kalau kalah, jangan nangis. Urusin dirimu sendiri aja. Stop, aku mau yang ini. Nona Lin memang pantas jadi orangnya Tuan Qin. Langsung bisa pilih saham yang paling potensial. Betul, saham ini meskipun sekarang naiknya nggak banyak, tapi trennya bagus banget. Direktur Qin. Bukannya itu saham yang kita incar? Lin Yanran yang beli. Terus Nona Lin Meng gimana? Dia pasti kalah. Belum sampai akhir.
Ngapain panik? Nona Lin. Semangat ya. Mama, beli yang paling bawah itu. Oak. Aku mau yang ini. Lin Meng, saham ini aja mau jatuh ke limit bawah. Kamu masih mau beli? Kamu cari mati? Nggak usah buru-buru gitu juga. Ayah, Lin Meng ini jelas nggak ngerti saham. Ada yang mau kalah nih. Tapi siapa yang cari mati, belum tentu. Kalau gitu, kita lihat saja nanti. Naik. Naik. Saham Nona Yanran. Terus naik. 5%, 8%, 10%. Beneran naik 10%. Returnnya gede banget. Lihat nggak, Lin Meng? Ini namanya kemampuan. Modal Waku. Sekarang sudah jadi 11 juta. Kamu? Kok bisa gini? Wah, belum sampai 2 menit. Saham sudah turun 50%. Rugi setengah. Setengah itu 5 juta. Lin Meng ini emang nggak ngerti apa-apa. 5 juta lenyap percuma. Aduh. Lihat saham ya lihat saham. Ngomong apa sih? Direktur Kin. Gimana nih? Nona Lin. Lin Meng, modalmu sekarang, cuma 5 juta. Nggak sampai setengah dari aku. Kamu kalah. Cuma setengah aja. Aku masih punya modal 5 juta. Lin Yanran. Kamu sekarang sombong. Terlalu cepat. Kita lanjut. Emang nggak kapok sebelum kejadian. Kalau gitu, aku temani kamu. Tunggu. Hin Bufan, kamu mau ngapain lagi? Sekarang menang kalah sudah jelas. Nggak perlu dilanjutin lagi. Tapi kalau Nona Lin mau lanjut, bisa juga. Tapi kami minta tambah taruhan. Betul. Aku mau taruh grup Kin. Yang kalah. Harus kasih yang menang. 10% saham grup Kin. Aku bukan orang Kin. Mana punya saham grup Kin? Chin Bufan, kau sudah gila ingin naik pangkat ya? Kau tidak punya, tapi pacarmu punya. Kakak, bukankah kau selalu bilang, Lin Meng adalah wanita milikmu? Kenapa sekarang tidak berani taruhan? Pak Kin, dia jelas-jelas menargetkan kita. Pilihannya, pertaruhkan grup Kin, atau mengaku kalah. Lin Meng. Pilih salah satu dari dua ini. Chin Bufan, kau keterlaluan. Ayah, apa yang kau lakukan? Cepat selamatkan ibu. Aku terima taruhanmu. APA. Hin Siu, jangan. Tidak apa-apa. Chin Bufan, asalkan Lin Yanran bisa mengalahkan Meng Meng. Aku bersedia menyerahkan 10% saham grup Kin. Bagus. Semuanya sudah dengar perkataan Chin Siu, kan? Kalau kalah, jangan ingkar janji. Ayo. Lanjutkan. Chin Siu. Kau tunggu saja saatnya menandatangani dengan patuh. Ibu, beli lagi saham yang tadi. Kita pasang semua. Baik, ibu percaya padamu. Lin Meng ternyata beli lagi saham yang tadi. Itu hampir limit down. Ini sembrono sekali. Kasihan Pak Kin. Harus bayar untuk wanita gila ini. Aku menang. Pak Kin, Nona Lin ini namanya sudah putus asa. Bagaimana ini? Pak Kin, aku sudah bilang dari dulu, Lin Meng itu pembawa sial. Kau masih tidak percaya. Sekarang lihatlah. Kau harus demi dia, mengorbankan seluruh grup Kin. Minang. Grup Kin akan berganti pemimpin. Nanti, akulah yang jadi Pak Kin. Chin Bufan, jangan senang dulu. Sahammu sudah limit down. Masih bilang jangan senang dulu? Chin Siu, aku tidak tahu apa lagi yang kau pamerkan. Kalau aku jadi kau, aku akan langsung berlutut minta ampun. Mungkin, aku tidak akan membuat kalian kalah. Terlalu memalukan. Mimpi. Aku sudah bilang hari ini. Lin Yanran kok aneh sekali. Ternyata kalian berdua sudah berkomplot dari awal. Memang iya, terus kenapa? Lin Meng, walaupun Pak Kin buta mata dan memilihmu, tapi kau tidak menyangka kan? Aku sudah dekat dengan Tuan Muda Kin kedua. Sebentar lagi, seluruh grup Kin akan jadi miliknya. Kau Lin Meng, selalu akan jadi pecundang di hadapanku. Kau. Ibu, ayah, jangan khawatir. Lihat aksi si kecil. Siksi akan membuat mereka malu segera.
Naik. Saham Lin Meng naik. Ternyata tidak limit daun. Ini benar-benar luar biasa. Ini tidak mungkin. 30%, 50%, 100%. Saham yang dibeli Lin Meng ternyata naik 2 kali lipat. Coba lihat, saham ini masih naik. Hanya dalam waktu 3 menit, sudah naik 100 kali lipat. Ini tidak mungkin. Sudah kuduga, kamu pasti tidak akan mengecewakanku. Lin Yanran, modal Awaku, sekarang sudah menjadi 1 miliar. Selanjutnya, mari kita lihat siapa yang menang dan kalah. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kamu cuma anjing terbuang yang diusir. Bagaimana mungkin bisa beli saham ini? Benar-benar hebat. Taipan Property, Yang paling tersembunyi. Dijonsheng kita. Pandangannya memang unik. Nonalin. Maaf tidak menyambut dari jauh. PAK Chu. Oh, PAK Chu datang. Pak Joe. Pak Yo adalah senior di industri properti. Biasanya tidak pernah muncul. Kenapa hari ini datang? Nona Lin yang Pak Yo maksud. Apakah Lin Meng? Pak Yo, akhirnya Anda datang. Kami tidak tahu. Alat kita hari ini, kenapa rusak? Sampai-sampai muncul hasil yang menguntungkan besar ini. Menurut Anda, aneh tidak? Alatnya tidak rusak. Saham yang dibeli Nonalin ini juga tidak ada masalah. Ini tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Nonalin. Adalah orang penting di industri kita. Tidak mungkin. Dia cuma orang desa. Dia orang desa atau orang penting. Mana mungkin aku tidak lebih tahu darimu? Pak Joe, apa Anda tidak salah? Saya ini adik Lin Meng. Dia cuma... Kurang ajar. Kalian ini memang menganggapku pikun, mata sudah rabun, sampai tidak bisa mengenali orang? Sekarang aku perkenalkan secara resmi. Inilah tamu spesial yang aku undang hari ini. Taipan Property terbesar. Dijonsheng kita. Lameng. Nonalin. Sudah lama dengar pemimpin properti kita. Berganti orang. Ternyata seorang wanita muda. Dengar-dengar properti di tangannya, berjumlah puluhan ribu. Sampai tidak bisa dihitung. Semalam, Kompleks Perumahan di Izikita Anda. Sudah habis terjual. Ternyata waktu itu yang beli. Seluruh kompleks kita adalah orang tajir itu. Adalah kamu? Rendah hati. Bagaimana mungkin? Dia, Lin Meng, cuma anjing terlantar yang diusir dari rumah. Masa tiba-tiba bisa jadi Tuan Tanah Super? Aku nggak percaya. Nona Lin. Ini adalah sertifikat rumah. Villa mewah di selatan kota. Ini sertifikat properti, termahal di distrik bisnis utara kota. Sertifikat rumah penggusuran di timur kota. Semua ini adalah rumahku. Nonalin, silakan terima dengan tenang. Ini adalah bonus. Yang Menierté Saham Property Yang Kamubeli. Mau ganggu mama, jangan mimpi. Akan kubuat kamu malu. Lin Meng, aku mau. Gek. Aku kenapa? Gek. Yang itu, aku masih ada urusan. Aku duluan ya. Berdiri. Chin Bufan. Apa kamu lupa taruhan kita? Besok akan kuberikan sahamnya padamu. Sekarang aku boleh pergi, kan? Dan kamu dalang di balik layar ini. Apa istimewanya sih? Kuk. Cuma 10% saham saja. Kuk. Ada apa ini? Aku, kuk. San Ye belajar menggonggong. Kamu benar-benar. Kamu ngomong apa sih? Aku, kuk. Ada apa ini? Apa aku kemasukan roh jahat? Qin Bufan, kalau aku jadi kamu, sekarang pasti sudah pergi dengan malu, daripada terus-terusan mempermalukan diri di sini. Dan mempermalukan keluarga Qin. Qin Ziyu. Kamu, kuk. Kamu tunggu saja. Pak Joe. Hari ini, terima kasih sudah datang membantuku. Sudah seharusnya. Kuma hari ini.
Aku belum bisa menjamu dengan baik sebagai tuan rumah. Mohon dimaklumi. Sudah. Usiaku sudah tua, mudah lelah dan mengantuk. Selanjutnya, Biar Siu. yang menemanimu jalan-jalan. Siu. Kalau begitu, maaf merepotkanmu. Ah. Shin Siu, untuk kejadian hari ini, aku harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu mempertaruhkan 10% saham grup Qin, aku mungkin nggak punya kesempatan untuk balik. Kamu sendiri yang hebat. Meng Meng, aku tidak menyangka, ternyata kamu adalah tuan tanah super yang sangat populer di Jiangcheng. Kamu bilang, Apa? Tuan Tanah Jiangcheng? Mama sekarang sudah jadi tuan tanah super se-Indonesia. Kalau papa tidak berusaha lebih keras lagi, mama akan cari pria lain loh. jangan carry orang lain. Bukannya kita sudah sepakat sebelumnya, kalau kamu punya rencana untuk menikah, kamu akan mempertimbangkanku duluan. Jangan dengarkan omongan Siksi. Dia masih kecil, belum paham. Papa bodoh, di saat-saat genting tetap harus aku yang turun tangan. Hey Tai. Pak Qin itu, kalau tidak ada hal lain, aku akan pulang dulu. Ada hal, Meng Meng. Apa rencanamu selanjutnya? Aku berencana untuk bekerja. Bekerja? Ayah, setelah diingatkan oleh Pak Yao, di acara jamuan hari ini, aku merasa punya banyak rumah seperti ini. Kalau semuanya disewakan, sepertinya juga kurang baik. Jadi aku memutuskan untuk bekerja di grup Yao, biar belajar lebih detail cara mengelola properti. Perusahaan kami, Qin Group, barulah pemimpin di industri manajemen properti. Meng Meng, bagaimana kalau kamu bekerja di perusahaan kami saja? Tapi aku sudah janji dengan Pak Yao. Asalkan kamu mau bekerja di Qin Group, aku jamin, aku akan mengajarimu pengetahuan di bidang ini secara langsung, membuatmu menjadi yang terdepan di industri manajemen properti. Bagaimana? Kamu serius? Serius. Baiklah kalau begitu. Aku terpaksa menerima tawaranmu. Tidak menyangka, benar-benar tidak menyangka. Anak ini, Qin Siu, ternyata memanfaatkan orang tua seperti aku untuk membantu kisah cintanya. Haha. PAK Ju. Ini adalah proyek properti yang dijanjikan bos Qin kami untuk Anda. Anak ini masih tahu diri. Lin Meng, Qin Siu. Kita lihat saja nanti. Senya, sekarang harus bagaimana? Kita sudah menyinggung Qin Siu. Dia pasti tidak akan membiarkan kita. Harus bagaimana? Aku tahu apa harus bagaimana. Kamu ini tidak bisa menyelesaikan pekerjaan, hanya bisa merusak saja. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin aku jadi dipermalukan sebesar itu di ruang jamuan. Aku juga tidak tahu, kenapa Lin Meng bisa punya status yang begitu hebat. Lin Meng ini, memangnya dapat keberuntungan besar apa sih? Bahkan Pak Yo pun berdiri di sisinya. Sama-sama Maga Lin. Kok kamu nggak bisa menandingi sedikit pun dari Lin Meng? Kamu sendiri juga sama aja, berani beraninya menyudah aku. Apa katamu? Tuan, tenang dulu. Aku masih punya cara. Katanya neneknya mau pulang ke Indonesia. Kalau dia tahu Qin Siu pacaran dengan wanita yang sudah bersuami. Coba tebak, masih bisakah dia tertawa nanti? Setidaknya kamu masih cukup pintar. Nek. Ada masalah besar? Apa masalahnya sampai panik begitu? Nek, tadi malam aku lihat Qin Siu mengajak seorang wanita ke pesta koktail. Katanya Siu juga membawa wanita itu. Masuk ke perusahaan. Seharusnya dia ada di sini. Siu sudah dewasa. Dia mau mengajak siapa ke ballroom. Aku juga nggak bisa ikut campur. Nek, tapi wanita itu sudah bersuami. Di sampingnya selalu ada anak kecil. Apa? Nek, menurutmu, jangan-jangan kakak kita dibohongi oleh wanita itu. Jadi pelarian? Tidak bisa diterima. Awalnya aku pikir, karena Siu sudah besar, wajar kalau punya pemikiran sendiri. Ternyata dia nggak bisa menilai orang dengan baik. Bagaimana aku bisa tenang? Menyerahkan perusahaan sepenuhnya padanya? Nek,
Jangan marah. Menurutku, salahnya ya wanita itu. Caranya terlalu licik. Nggak bisa sepenuhnya menyalahkan kakak. Bagaimanapun juga, aku harus menyelidiki hal ini sampai tuntas. Jin see you. Kamu tunggu saja. Yang baru datang, buatkan kopi untukku. Kopi? Maaf ya, aku lagi sibuk. Disuruh ya pergi, banyak alasan. Kamu cuma magang kecil-kecilan, saksokan di sini buat siapa? Kamu. Sudahlah, lebih baik menghindari masalah. Tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar. Aku pergi sekarang. Nenek, kenapa kamu datang ke perusahaan? Pakai baju seperti itu? Aku punya maksudku sendiri, jangan ikut campur. Oh ya, Soal aku datang inspeksi ke perusahaan ini. Jangan berita usi. Gerti? Gerti. Katanya siyu mazi membawa wanita itu. Masuk ke perusahaan. Seharusnya dia ada di sini. Hetai. Maaf, aku tadi tidak lihat jalan. Kopimu jadi tumpah. Tidak apa-apa, Nip. Aduh, masa bilang tidak apa-apa? Lihat, rokmu jadi kotor. Tidak apa-apa. Cuma baju saja. Nanti aku sempatkan. Untuk gani baju. Anda jangan khawatir. Lin Meng. Kopi yang kuminta darimu mana? Maaf ya. Kopinya tidak sengaja tumpah. Kerjamu bagaimana sih? Ceroboh banget. Camus. Kok kamu berani memukul orang? Memukulmu kenapa? Segelas kopi saja tidak bisa dibuat dengan baik. Benar-benar tidak tahu. Untuk apa perusahaan merekrut orang sepertimu? Masuk ke sini. Kalau kamu mau minum kopi, aku buatkan lagi secara jelas. Tapi kamu memukul orang, bukannya itu keterlaluan? Keterlaluan? Masih ada yang lebih keterlaluan lagi. Kamu mau apa? Nek, Nak, kamu Lin Meng ya? Nek. Anda kenal saya? Anak ini baik hati, lucu, dan sopan. Memang gadis yang baik. Kopimu yang aku tumpahkan. Kalau mau marah, cari aku saja. Nek, Katakan. Kopimu harganya berapa? Aku ganti. Ganti, dompetmu ini. Mungkin cuma ada uang receh. Kamu cuma tukang bersih-bersih. Di sini pura-pura jadi orang kaya. Cepat pergi dari sini. Nek, hati-hati. Lian, kamu memukulku saja sudah keterlaluan. Masih berani mengganggu orang tua. Hati nuranimu dimakan anjingnya? Nek, Anak baik. Aku tidak apa-apa. Kamu cuma magang. Nasibmu sendiri saja sulit, masih mau bela orang lain. Magang kenapa? Magang. Masih lebih baik daripada orang yang tidak bisa diajak bicara. Dan beraklak ronda seperti Camus. Siapa yang bilang berakhlak rendah? Kamu cuma tukang bersih-bersih, berani-beraninya menasihatiku. Kamu tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kamu. Masalah ini belum selesai. Boskin kalian mana? C'est Gérard Pangil dia ke sini. Bilang aku mau bertemu. Nek, Kamu tidak apa? Pengemis miskin sepertimu. Pantas bertemu boskin kami? Mimpi di siang bolong. CIH. Kurang ajar. Jaga mulutmu. Wah, si tua bangka ini. Suaranya keras juga. Kamu dan Lin Meng. Satu tukang bersih-bersih. Satu magang cupu. Benar-benar. Seperti kura-kura dan kacang hijau. Cocok banget. Camus. Siapa yang kamu bilang kura-kura? Camel, kamu tukang bersih-bersih busuk. Berani-beraninya kamu memukulku. Memukulmu kenapa? Kamu kasar dan jahat. Orang sepertimu tidak pantas kerja di Kin Group. Kamu berani meneleku? Satpam. Satpam, usir kedua perempuan ini. Siapa yang berani buat keributan di perusahaan Kin? Nek, bagaimana kalau kita mengalah saja? Bagaimana kalau benar-benar memanggil Pak Kin? Tenang, ada nenek di sini. Aku lihat siapa yang berani sentuh aku. Kalian pada bengong apa? Cepat usir kedua perempuan ini. Keluar dari sini.
Pengecut, dia cuma tukang bersih-bersih. Apa yang kalian takutkan? Benar-benar bikin kesal. Ada apa ini? Berisik sekali. Kepala bagian Zhang. Kepala bagian datang. Nek, Kalian berdua tamat. Tenang. Kepala bagian, tukang bersih-bersih cupu ini, tidak hanya kerja seenaknya, tapi tadi juga memukulku, dan magang baru ini. Tadi juga membelanya, cepat usir kedua orang ini. Keluar dari sini. Ada hal seperti ini? Kamu, tukang bersih-bersih, benar-benar tidak tahu terima kasih. Tidak dengar apa kata Lian, cepat usir mereka. Bonsa. Kamu buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Siapa sebenarnya aku? Bukan cuma tukang bersih-bersih, memangnya siapa lagi? Betul. Jangan-jangan dia istri direktur utama? Nanti orang lain ketawa sampai gigi copot. Kalian. Sudah, cepat usir dia. Jangan mempermalukan diri di sini. lepaskan aku. Minger. Kepala bagian Zhang. Ini semua salah paham. Yang jelas Lian yang duluan memukul. Nenek baru menghajarnya. Kalau tidak percaya, bisa lihat rekaman CCTV. Jangan asal ngomong di sini. Kepala bagian, jangan dengarkan omongannya. Mereka berdua satu komplotan. Aku tidak. Karena kamu suka sekali sama tukang bersih-bersih ini. Pa juga ikut dia pergi. Bawa mereka berdua keluar. Apa katamu? Bagaimana ini? Aku cari Qin Xiu sekarang. Apakah tidak terlalu merepotkannya? Mama jangan khawatir. Nenek ini identitasnya luar biasa. Tunggu saja lihat pertunjukannya. Lihat pertunjukan? Papa bodoh, masih ada mood menghibur aku. Istri dan nenekmu hampir diusir dari perusahaan. Cepat pergi selamatkan mereka. APA. Papa jangan pergi. Bawa aku juga dong. Cixi juga mau nonton. Lepaskan aku. Le pas. Hentikan. Anda baik-baik saja? Pak Chin. Tukang bersih-bersih ini tidak tahu diri. Tidak hanya bikin onar di perusahaan, tapi juga berani memukul orang. Saya ini sedang membantu Anda membersihkan sampah, Pak Qin. Kamu diam. Yang harus dibersihkan itu kamu, bukan? Nenek. Bawa dia pergi. Gak apa-apa. Ajari dia pelajaran yang berharga. Pak Chin, APA maksud Anda ini? Pak Qin, apakah saya melakukan kesalahan? Pak Qin, apa yang dikatakan manajer Zhang benar. Memang dua wanita ini yang bikin onar. Kalau ada lagi lain kali, kalian semua keluar dari grup Qin. Kok bisa begini? Kok bisa gini sih? Coba lihat kalian berdua. Apa kalian pikir mengusik Lin Meng? Sama seperti mengusik kapas, aku kasih tahu ya. Lin Meng itu adalah pengembang properti. Der besar di Jiangcheng. Apa? Lin Meng itu bos kontrakan super itu? Assistant Lin. Kenapa nggak kasih tahu aku dari dulu? Lin Meng itu adalah orang yang susah payah, direkrut oleh Pak Qin. Kalian sendiri yang nyari masalah. Ada hubungan apa sama aku? Nggak mungkin. Kalau si tukang bersih-bersih bau itu? Kamu baru tukang bersih-bersih? Identitas orang itu? Sudahlah, nggak usah ngomong sama kalian. Introspeksi diri aja. Nanti kalian kaget sampai mati. Ngompol lagi. Pak Chin. Masalah hari ini, saya bisa jelaskan. Nggak ada hubungannya sama nenek. Sudah. Nggak perlu dijelasin. Et Xiaoqin. Bukannya kamu mau ngomong sesuatu sama nenek? Xiao Qin. Oh iya, saya memang ada urusan dengan Anda. Soal Lin Meng itu, kamu keluar dulu sebentar. Baik. Nenek sudah tua, jangan marahin dia. Oh. Nenek, Anda datang ke perusahaan. Kenapa nggak kasih tahu saya dulu? Kalau kasih tahu dulu, gimana caranya nenek observasi? Calon menantu nenek? Kalian menantu. Ya, Lin Meng itu. Anak itu tadi nenek lihat, sifatnya baik. Anak yang baik. Kalau nenek bilang gini, artinya nenek setuju kami pacaran?
Kalau mau jadi Nyonya Direktur Grup Kin, sifat baik saja tidak cukup. Selanjutnya, Nenek akan observasi kemampuannya. Nenek sudah keluar. Pak Kin nggak ngapa-ngapain Nenek kan? Nggak kok, kamu tenang aja. Aduh Meng Meng. Mulai sekarang kita jadi rekan kerja. Kita harus saling bantu ya. Nenek tenang aja. Mulai hari ini, saya pasti kerja dengan baik. Bikin mereka kagum sama kita. Memang buyut Siksi sangat bijaksana. Kok aku kayak dengar suara anak kecil ya? Bapak Kin, masih belum pulang kerja apa? Kamu masih bekerja keras. Saya sebagai bos, mana mungkin pulang lebih awal? Kebetulan sekali. Saya ada beberapa pertanyaan yang kurang paham. Bapak Kin tolong bimbing saya. Tidak masalah. Lihat di sini. Memang pantas disebut Bapak Kin. Kalau begitu, pekerjaan hari ini. Sampai di sini saja. Pulang kerja. Tunggu. Minggu depan, akan ada rapat laporan tahunan perusahaan. Kebetulan saya ada sebuah rencana proyek. Perlu ada yang meneruskan. Apakah kamu tertarik? Tenang saja, proyek ini serahkan pada saya. Jika kamu bisa melewati rapat laporan dengan lancar, nanti saya akan memberikannya sendiri padamu, menyiapkan sebuah kejutan. Kejutan itu tidak perlu dulu. Bapak Kin, tunggu saja saya naik jabatan dan gaji. Baik. Kalau begitu, baju ini kembalikan padamu. Kalau begitu, saya pulang dulu. See you. Rencana proyek ibu kota adalah proyek terpenting Kin Group. Apakah kamu yakin akan menyerahkannya pada Lin Meng? Nenek tenang saja. Lin Meng kali ini pasti akan ditender rencana proyek ibu kota. Bersinar terang, dengan jujur, menjadi menantu perempuanmu. Baik. Lin Meng, file-file ini, cetak ulang satu untuk saya. Urusan sendiri kerjakan sendiri. Saya masih ada pekerjaan. Lin Meng, inikah caramu berbicara pada atasan? Percaya tidak, saya akan lapor pada Bapak Kin sekarang. Nona Lin, Bapak Kin memanggilmu. Baik. Bukannya kamu mau melapor? Ayo, ikut saya temui Bapak Kin. Sambang APA, hanya mengandalkan uang. Masuk lewat belakang. Tunggu saja. Saya pasti akan mengalahkanmu di tender sore ini. Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Senya, maaf, saya tidak sengaja menabrak Anda. Maaf. Kukup. Sanye, apa maksud Anda? Sore ini adalah Tender Chin Group. asalkan kamu bisa ditender, mempermalukan Lin Meng. Semua ini milikmu. Senyi, tenang saja. Saya pasti tidak akan mengecewakan Anda.
Lin Meng, lihat bagaimana kamu bisa sombong lagi. Bapak Li. Bapak Wang. Silakan duduk, kalian berdua. Semuanya silakan duduk. Selamat datang di tender rencana proyek ibu kota. Selanjutnya, Nona Lin akan berbicara. Halo semua, saya Lin Meng. Selanjutnya, saya yang akan memperkenalkan proposal proyek ini kepada semua. Kok bisa begini? Tunggu sebentar. Ada apa ini? PPT-nya mana? Betul. Berani-beraninya main curang di acara tender. Sungguh keterlaluan. Saya Tidak. Sore ini, proposalnya masih ada di komputer saya. Pasti saya Tidak sengaja. Tidak sengaja? Proposal sepenting ini, bisa-bisanya kamu taruh sembarangan. Lin Meng, jangan-jangan kamu memang tidak membuatnya sama sekali? Keadaannya tidak seperti itu. Lian jangan asal menyudah. Saya hanya menyampaikan fakta saja. Kalau kamu bilang sudah buat proposal, coba tunjukkan sekarang. Saya. Ibu Lin, coba jelaskan dong. Faktanya Lin Meng tidak bisa menunjukkan proposalnya. Jelas-jelas cuma omong doang. Percuma. Nenek, menurut nenek, apakah ada kesalahpahaman di sini? Betul-betul. Pasti ada orang yang berbuat curang di belakang layar. Kok saya dengar ada suara anak kecil? Kamu dengar tidak? Tidak. Oh. Tidak papa. Makin akhir-akhir ini saya sering berhalusinasi. Kalau tidak bisa tunjukkan proposal, keluar dari perusahaan Qin, tidak butuh karyawan. Seperti kamu yang cuma bisa main curang. Iya, cepat keluar. Keluar. Kilier. Satpam. Wanita ini mengacau di acara tender. Cepat usir dia keluar. Lepaskan. Buru-buru APA. Pertunjukan baru saja dimulai. Lin Meng, mau main apa lagi? Untuk menghindari adanya kesalahan dalam proposal ini, saya sudah menyiapkan dokumen versi sitak untuk semua. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan proposal ini secara lisan. Demikian adalah keseluruhan isi proposal ini. Luar biasa, Sangga. Ini sungguh proposal paling sempurna yang pernah saya lihat. Tidak hanya proposalnya bagus. Kemampuan mengendalikan situasi juga top. Ibu Lin. Masa depanmu sangat cerah. Mana mungkin? Mana mungkin Lin Meng bisa presentasi proposal secara lisan? Mustahil. Tidak ada yang mustahil. Karena proposal saya dihapus olehmu. Apa katamu? Jangan asal menyudah. Kalau kamu bilang saya yang menghapus proposalmu, apa kamu punya bukti? Aku berani bilang. Pasti ada buktinya. Aku sudah dapat izin dari Pak Qin hari ini untuk memeriksa semua CCTV internal karyawan. Dari hasil pemeriksaan, hari ini jam 10 pagi, Lian, saat aku masuk ke kantor Pak Qin, diam-diam pakai komputerku dan menghapus semua fileku. Bukan aku. Aku tidak. Lin Meng, jangan asal bicara. Asal bicara atau bukan, semua orang bisa lihat sendiri. Jangan, bukan, aku salah. Aku tahu salahku. Hari saya tertutup, baru berani lakukan ini. Mengingat kita dulu pernah jadi rekan kerja. Beri aku kesempatan sekali lagi ya. Lian, Pak Qin sudah memberimu satu kesempatan. Kamu sendiri yang tidak menghargainya. Bawa dia pergi. Selamanya dilarang masuk ke perusahaan Qin. Pak Qin, beri saya kesempatan lagi ya. Saya mohon. Ibu,
Tenang saja, Nona Lin itu baik dan lembut, bekerja teliti, dan juga sangat berbakat. Pilihan Pak Qin pasti tidak salah. Lian penakut, berani main curang dalam rapat presentasi proyek. Pasti ada yang tidak beres. Sebaiknya diselidiki lebih lanjut. Aneh. Kok aku dengar suara anak kecil lagi? Jangan-jangan, Aziz-Tenlin, selidiki Lian ini untukku. Siap. Meng Meng. Selamat, kamu berhasil melewati ujian tender kali ini. Kalau bukan karena kamu yang mengingatkan aku untuk berhati-hati, mungkin di rapat presentasi kali ini, aku benar-benar akan dipermalukan. Terima kasih, Siu. Kalau begitu, bagaimana kalau kamu memberiku hadiah? Pak Qin mengajakku makan kali ini. Hanya untuk pamer jasa ya? Tentu saja tidak. Buka dan lihat. Pak Qin, maksud Anda apa ini? Ini kejutan dariku untukmu. Tidak bisa. Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Meng Meng, selama ini, aku selalu ingin memberikan yang terbaik untukmu dan anak. Terimalah isi hatiku ini. Anggap saja ini hadiah darimu untukku. Anak baik, terimalah, dong. Nenek, Anda datang juga? Aku, tends-tu d'attendre Bersama Siu? Untuk merayakan kesuksesanmu. Nenek. Kalian berdua? Jangan-jangan? Meng Meng, aku perkenalkan secara resmi. Ini nenekku, dan juga pemimpin sebenarnya dari grup Qin, Wen Lan. Ivy Wen. Sebelumnya, aku salah karena menyembunyikan identitasku darimu. Semoga kamu tidak marah pada nenek, ya? Nenek. Masa ya aku marah sama nenek? Ayo, silakan duduk di sini. Sudah lama dengar tentangmu dari Siu. Sekarang setelah ketemu, ternyata kamu anak yang baik. Nenek. Mongmong. Kalau kamu masih sendiri, dan merasa Siu juga tidak buruk, nenek rasa, kalian bisa coba. Nenek. Bapak Qin memang orang yang baik. Tapi sekarang aku sudah mampu merawat diriku sendiri dan anakku. Gadi Sebek Mongmong. Sampai sekarang belum bisa kamu dapatkan. Benar-benar tidak berguna. Bodoh. Ayah bodoh. Ada apa ini? Sering-sering dengar suara anak kecil bicara. Mengkingka. Nenek, juga bisa mendengar suara hati Siksi? Nenek, aku perkenalkan pada nenek. Ini adalah putri kesayanganku, Lin Siksi. Anak ini lucu sekali. Aigreco. Cepat dipeluk nenek. Lucu banget. Tentu saja lucu. Lihat dong aku anak siapa. Nenek buyut. Ciksi paling suka sama nenek. Anak ini berjodoh denganku. Mongmong. Boleh tidak aku bawa Hivi pulang? Jaga dia beberapa hari? Ini. Menyerah kubol saja. Lagi pula kamu tinggal di sebelah rumah kami. Kalau kamu kangen Siksi, bisa datang kapan saja. Betul-betul, Mama tenang saja. Ciksi pasti disukai nenek buyut. Baiklah kalau begitu. Beberapa hari ke depan. Merepotkan nenek. Bagus sekali. Kalau gitu, kalian lanjutkan. Aku bawa Siksi pulang dulu. Sayangku, manisnya. Ngomong-ngomong, anak ini waktu kecil mirip banget sama direktur. Mirip buat apa? Siu. Sekarang tangan Meng saja. Belum pernah pegang. Apalagi punya anak. Iya kan? Entahlah, aku mempertemukan Siu dan Meng. Benar atau salah ya? Jangan sedih, jangan sedih. Ciksi memang anak kandung ayah. Adalah. Sayangku. Kamu lagi ngobrol sama nenek ya? Kesel banget, kesel banget. Gak bisa kasih tahu nenek buyut yang sebenarnya. Nenek. Akhirnya nenek pulang. Ini yang Susapaya. Kukumpulkan dari seluruh negeri, informasi wanita terpandang. Kakak sudah tidak muda lagi, sudah waktunya berkeluarga. Coba lihat, ada yang disuka tidak? Kenapa sebelumnya tidak kusadari? Kamu begitu perhatian pada Siu. Lagi pula dia kan kakakku. Qin Siu setiap hari terus-terusan terobsesi dengan wanita itu, Lin Meng.
Sebagai adiknya, aku melihatnya dengan jelas. Dan merasa sangat cemas. Asalkan Qin Xiu meninggalkan Lin Meng, aku bisa mengambil kesempatan ini. Nanti, proyek properti, senilai ratusan miliar di tangan Lin Meng, akan menjadi milikku semua. Qin Bufan, mulutmu terus menyebut wanita itu. Tata Kramamu. Sudah hilang semua ya? Maafkan aku, Nenek. Aku hanya terlalu khawatir. Terlalu khawatir? Menurutku kamu punya niat jahat. Nenek. Aku juga ingin yang terbaik untuk kakak. Bagaimana bisa nenek menuduhku seperti itu? Nenek. Bukankah ini anaknya Lin Meng? Kenapa kamu membawanya ke sini? Aku dan Siksi ini ada jodohnya. Aku bawa pulang untuk merawatnya beberapa hari. Ada masalah apa? Nenek. Nenek juga tahu Lin Siksi adalah anaknya Lin Meng. Kalau sampai kakak melihatnya, bukankah ini seperti menusuk? Pisau ke hati kakak? Omong kosong. Anak Siu itu sungguh-sungguh menyayangi Siksi. Benar, kan? Qin Xiu mungkin menyukai anak yang asal-usulnya tidak jelas ini? Nenek. Nenek yang gila, atau Qin Xiu yang gila? Diamku. Qin Bufan, kau ngomong sembarangan. Siksi punya ibu dan ayah. Dia bukan anak liar. Nenek sampai memukulku karena seorang anak? Lin Meng ini sudah memberi kalian minuman ajaib apa? Sampai kalian semua seperti kesurupan? Qin Bufan, jangan kira aku tidak tahu. Lian itu adalah orang yang kau kirim untuk melawan Lin Meng. APA? Nyonya tua, sudah jelas, Li Yan mengaku sendiri bahwa Qin Bufan yang menyuruhnya menjebak Lin Meng. Tidak bisa diterima. Nenek, dengarkan penjelasanku. Masal Anya tidak seperti yang Nenek kira. Qin Bufan. Sudah begini masih mau membela diri. Kamu benar-benar mengecewakanku. Berani-beraninya menyakiti mama, aku suruh kamu terus menggonggong. Nenek, ini semua gara-gara Lin Meng, wanita itu. Kuk kuk kuk. Ada apa ini? Kenapa aku menggonggong lagi? Kuk kuk kuk. Qin Bufan. Dulu Siu bilang, kau menggonggong di pesta. Aku tidak percaya. Ternyata kau punya hobi seperti ini ya? Nenek, aku tidak. Kuk kuk kuk. Kalau sakit, cepatlah berobat. Jangan sampai nanti di luar. Memalukan nama Keluargakin. Kuk kuk kuk. Nona Lin. Mulai sekarang, ini kantor barumu. Milikku? Itu pun kantor pribadi. Meng Meng. Suka dengan tempat kerjamu yang baru? Saka. TAPI. Kenapa tiba-tiba mengganti kantorku? Selamat ya. Kamu sekarang resmi jadi sekretaris direktur utama perusahaan Qin. Kedepannya, tolong bimbing aku ya. Tunggu dulu. Aku baru aja masuk perusahaan gak lama. Cepat banget naik jabatan jadi sekretaris direktur. Kayaknya kurang tepat deh. Kerjamu serius. Lalu kamu juga bersinar di acara tender. Ini semua kan memang hakmu, bukan? Kayaknya. Ada benarnya juga. Meng Meng. Santai aja. Hari-hari ke depan, kamu harus tetap semangat. Nggak masalah. Pasti aku semangat. Meng Meng. Ini bunga untuk merayakan kenaikan jabatanmu. Ini. Terima kasih. Meng Meng. Ini kopi yang baru dibuat. Ini. Terima kasih. Sama-sama. Meng Meng. Pak Chin. Dari tadi kamu masuk sampai ke kantorku? Udah bolak-balik berapa kali sih? Kamu nggak ada kerjaan apa? Jadi direktur kok senaknya ya? Aku cuma mau perhatiin kamu aja. Ini kamu yang jadi sekretaris direktur? Atau aku yang jadi sekretaris direktur? Kalau kamu butuh, aku bisa jadi sekretaris pribadimu. Pak Chin. Aku mau kerja dengan baik. Kamu sibuk dulu aja sana. Oak, kalau ada apa-apa, panggil aku. Oak.
Hati-hati di jalan. Iya, Meng Meng. Pak Chin. Ada apa lagi? Aku cuma mau tanya, habis pulang kerja kamu mau kemana? Aku mau ajak kamu ke suatu tempat. Chin Siu. Kamu mau bawa aku kemana sih? Sebentar lagi kamu tahu. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Meng Meng. Killian. Kalian ini. Kerjaan akhir-akhir ini sibuk banget. Sampai lupa ulang tahun sendiri. Selamat ulang tahun, si kecil yang bodoh. Chin Siu. Sejak ibu meninggal, udah nggak ada lagi yang rayain ulang tahunku. Aku pikir, seumur hidupku. Meng Meng, aku bersumpah. Setiap ulang tahunmu ke depan, setiap tahun, setiap hari spesial yang berkesan, aku akan temani kamu merayakannya. Baik. Jangan nangis lagi, Meng Mengku. Hari ini kamu harus jadi putri kecil. Kalau nangis terus, jadi kucing belang deh. Chin Siu. Terima kasih. Hore, ayah dan ibu akhirnya jadian. Ibu Vin, wasiat Anda sebelumnya sudah selesai diubah. Sudah susah-susah, pengacara Zhang. Ibu Vin, Anda yakin mau membagi harta keluarga yang besar ini kepada seorang bayi? Meng Meng dan Siksi anak yang baik. Aku melakukan ini, pasti ada alasanku. Benar, kan? Merayakan ulang tahun untuk wanita itu, Lin Meng, masih bisa dimaklumi. Tapi sahamnya juga mau dibagi ke dia? Hanya seorang anak kecil. Berani merebut perusahaan Qin dariku? Nenek. Ini semua karenamu memaksaku. Saillant. Nenek. Susu nenek. Taruh saja. Nenek. Susu lebih baik diminum selagi hangat. Akhir-akhir ini nenek sering susah tidur. Minum susu dulu sebelum tidur, akan lebih baik. Bekla, terima kasih. Tiga hari lagi, adalah hari ulang tahun ke-60 saya. Dalam pesta ulang tahun kali ini, Seiya akan mengumumkan sesuatu yang penting. menyangkut grup Qin, dan masalah hak waris. Bukan, nanti. Kamu jangan sampai tidak hadir. Mengerti? Tenang saja, Nek, saya pasti datang tepat waktu. Lin Meng. Apa yang sudah kamu lakukan? Qin Siu, kamu sudah bangun. Pejai Begani, mau kemana? Temani aku tidur lagi sebentar. Aku masih ada urusan. Kalau mau tidur, tidurlah sendiri. Hubungan kita sudah sampai sejauh ini. Tidak mau memberiku status? Status? Misalnya, suamimu.
ayah kandung Lin Sixi, atau pria yang akan menemanimu seumur hidup. Mana saja boleh, aku tidak pilih-pilih. Tunggu dulu. Masalah ini belum kupikirkan matang-matang. Biar aku pikirkan dulu ya. Nenek, Pulangnya baru sekarang? Sepertinya, tadi malam sangat menyenangkan, ya? nenek. Aku sudah memutuskan. Aku akan menikah dengan Meng Meng. Apa? Ada apa, Nek? Urusan pernikahan bukan main-main. Bagaimana bisa langsung diputuskan begitu saja? Bukannya nenek sangat puas dengan Meng Meng sebagai menantu? Jangan-jangan nenek mau mengingkari janji? Untukmu. 3 hari lagi adalah pesta ulang tahunku. Nanti bawa Meng Meng ke sana. Baru umumkan kabar baiknya, tidak terlambat. Dan Laji. Aku juga sudah menyiapkan sebuah kejutan untuk kalian. Terima kasih, Nek. Tuan Zhou menghadiahkan 1 set gelas kristal. Semoga ibu tua selalu tersenyum bahagia, panjang umur. Terima kasih. Tuan Li menghadiahkan ginseng Raja Berumur Ratusan Tahun. Semoga ibu tua sehat selalu. Semoga semua harapan terkabul. Terima kasih, terima kasih. Nenek, cucu menghadiahkan nenek sebuah rui giok terbaik. Semoga nenek diberkahi kebahagiaan seluas samudra. Denn umur panjang setinggi gunung. Giok Rui ini pernah kulihat. Itu koleksi termahal di museum. Nilainya tak terhingga. Ternyata Sanye berhasil membelinya lelang, lalu memberikannya untuk ibu tua. Benar-benar muda dan berbakti ya. Terima kasih atas perhatianmu, Bufan. Asalkan nenek senang, meski harus mengambilkan bulan di langit. Cucu pasti akan melakukannya untuk nenek. Simpan juga hadiah dari Bufan. Terima kasih banyak kepada semua yang datang ke pesta ulang tahunku hari ini. Hari ini, tujuan kita adalah agar tuan rumah dan tamu sama-sama senang. Semua. Nenek. Nenek, maaf, saya terlambat datang. Semoga ibu panjang umur dan sehat selalu. Kakak. Aku tahu kakak sehari-hari sangat sibuk. Tapi kakak sampai pesta ulang tahun nenek saja terlambat. Bukankah itu tidak menghargai nenek? Aku terlambat pasti, ada alasanku sendiri. Jangan cari gara-gara di sini. Aku yang cari gara-gara? Chin see you. Kamu sampai ulang tahun ke-60 nenek saja bisa terlambat. Dilihat dari penampilanmu, sepertinya datang dengan tangan kosong, ya? Chin Bufan, kamu pikir semua orang sepertimu cari kesempatan untuk pamer? Memangnya salah pamer? Aku jauh lebih berbakti daripada kakak sulung sepertimu. Orang yang bahkan hari ulang tahun nenek saja tidak dihargai. Berhak apa menuduhku? Kamu. Dengar-dengar Tuan Chin ketiga. Dari kecil diangkat anak. Tapi dia begitu berbakti pada ibu tua. Coba lihat si Yokin, cucu tertua kandung ini. Perilakunya seperti ini. Benar-benar, kasih sayang orang tua angkat lebih besar dari orang tua kandung. Si Yokin biasanya tidak seperti ini. Makin di sini. Ada kesalahpahaman? Mana mungkin ada kesalahpahaman. Dia bahkan hadiah ulang tahun untuk nenek saja tidak siapkan. Jelas jalan orang yang tidak tahu balas budi. Jangan asal menu dah. Siapa yang asal menuduh? Paling tahu sendiri di hati. Qin Xiu, kalau memang mampu, sekarang juga tunjukkan hadiah ulang tahunmu. Ayo. Iya, mana hadiah ulang tahunmu? Jangan-jangan kamu bahkan tidak membawa. Hadiah ulang tahun? Benar-benar keterlaluan. Aku. Siapa bilang dia tidak bawa hadiah? Nenek, maaf, saya terlambat datang. Anak baik, yang penting sudah datang. Nenek, ini hadiah ulang tahun dari Siu dan saya untuk nenek. Apakah nenek suka? Hai, Lin Meng. Kukira kau akan memberi hadiah yang sangat mewah.
Ternyata cuma sepotong kayu busuk. Kau meremehkan siapa sih? Ayah, kalau nggak sanggup kasih hadiah, jangan bikin malu di sini. Cepat pergi sana. Iya, iya. Ini bukan kayu biasa. Nenek, aku dan Siu menghabiskan waktu seminggu dengan susah payah membuatnya menjadi bentuk tusuk konde. Semoga nenek tidak meremehkannya. Sudah, Lin Meng. Kau kan seorang janda kaya bernilai miliaran. Masa memberi sampah seperti ini. Kepada nenek, kurasa kau cuma datang untuk mengacau, ya? Di mana satpam? Bawa perempuan gila ini pergi. Jangan bikin malu di sini. Kereza, yang harus pergi justru kau. Apa katamu? Kekatakan matamu buta, nggak bisa lihat barang bagus. Lin Meng. Kau pikir aku nggak berani sentuh kau? Ha? Chin Buffon kau hila. Berdasarkan apa kau menghancurkan barangku? Cuma tusuk konde busuk. Kok? Aku cuma mendaur ulang sampah. Ada yang salah? Sudah kukatakan, ini bukan kayu busuk. Chin Buffon. Kau bukan cuma punya mata tapi buta. Kau juga menghancurkan barangku. Kau keterlaluan sekali. Perempuan. Kau pikir beneran aku nggak berani sentuh kau? Mau apa kau? Kin Ziyu, minggir kau. Kick up. Kalian berantem seperti ini, nggak tahu malu. Mangement. Bawa tusuk kondenya ke sini, biar nenek lihat. Baik. Tusuk konde ini terbuat dari kayunanmu berusia 1000 tahun. Sangat langka dan tak ternilai harganya. Dan kalian berdua yang mengukirnya sendiri. Meng Meng sangat perhatian. Asal nenek suka. Apa? Kayunanmu berusia 1000 tahun? Seingatku, di seluruh dunia, hanya ada satu potong ini. Konon kayu ini bisa menyembuhkan segala penyakit. Tak disangka Nona Lin akan membuatnya menjadi tusuk konde. Ini pasti hadiah ulang tahun, paling berharga di dunia. Cuma tusuk konde busuk. Kok? Apa istimewanya? Nenek. Kalau nenek suka. Aku akan cari tusuk konde terbaik di dunia. Untuk nenek. Yang emas, perak, jok. Asal nenek suka. Kayu busuk ini. Nggak ada nilainya. Kota eu apa? Hadiah ulang tahun yang paling penting adalah ketulusannya. Meng Meng, kesini, pasangkan ini untuk nenek. Baik. Cantik ya, Meng Meng? Cantik. Nenek. Rambut putih berhiaskan bunga, janganlah ditertawakan. Waktu tak pernah mengalahkan kecantikan. Nenek. Hari ini, Meng Meng mendoakan nenek. Selalu bersemangat, tak pernah menyesali niat awal. Anak yang baik. Para à Dirin. Hari ini, bertepatan dengan pesta ulang tahun nenek tua ini, saya masih ada satu hal yang sangat penting untuk diumumkan kepada semua. Seiya Umumkan. Mangement. Adalah calon menantu perempuan saya di masa depan. Calon nyonya muda grup Kin. Diakan sama seperti Siyu. Manjadi. Ahli waris sah grup Kin. Selamat ya, Nona Lin. Nona Lin sungguh berbakat di usia muda. Tidak tahu kapan pernikahan dengan Direktur Kin akan dilaksanakan. Kukap. Nenek. Apa otakmu rusak? Kok bisa-bisanya memberikan saham grup Kin kepada orang luar? Mangement Bucan Oran Luar. Dia adalah tunangan Siu. Dia adalah calon menantu yang aku akui. Nanti kalau Meng Meng sudah menikah ke keluarga kita, aku akan memperlakukannya seperti cucu perempuan kandung. Gila. Benar-benar gila semua. Nenek, apa kau tidak tahu kalau Lin Meng itu adalah seorang wanita yang melahirkan anak? Sebelum menikah, dengan apa dia berhak memiliki hak waris sah grup Kin? Cukup, Qin Bufan. Perhatikan ucapanmu. Meng Meng nanti adalah kakak iparmu. Kakak ipar? Wah, calon kakak ipar yang hebat ya. Qin Buffon. Apalagi yang koruzu. Aku yang rusuh? Nenek, APA kau lupa. kau masih punya aku. Satu-satunya cucu ini, aku sudah berusaha keras selama ini, tapi pada akhirnya, grup Kin tetap bukan bagianku. Malah kau berikan kepada wanita ini. Ku bilang kau sudah tua dan pikun. Ko. Sejak kecil kau selalu pilih kasih pada Qin Xiu ini.
Tidak peduli seberapa keras aku berusaha. Pada akhirnya yang kamu sebut-sebut tetap saja Qin Xiu. Kamu sama sekali tidak pantas jadi nenekku. Camus. Dazaranak Duraka. Nenek, nenek pingsan, panggil ambulans. Panggil ambulans. Berdasarkan pemeriksaan kami, penyebab pasien pingsan adalah kerkunan makanan. Saat ini kondisinya sangat kritis. Peluang bertahan hidup hanya 10%. APA. Bagaimana bisa begini? Dok, tolong selamatkan dia. Asal dokter bisa menyembuhkannya, aku rela melakukan apa saja. Tenang saja, Presiden Direktur Qin. Aku akan berusaha. Nenek, cepat sembuh ya. Nenek harus sembuh ya. Presiden Direktur Qin. Gawat, Presiden Direktur Qin. Ada masalah besar. Ada masalah apa sampai panik begitu? Baru saja ada kabar dari perusahaan. Katanya Qin Bufan mengumpulkan sejumlah besar pemegang saham. Untuk mengadakan rapat pemegang saham. Mereka mungkin akan APA? Menurut beberapa pemegang saham, Qin Bufan beberapa hari ini terus membeli saham perusahaan. Mungkin lewat rapat pemegang saham kali ini, dia ingin menelan grup Qin. Nenek masih terbaring di rumah sakit. Dia sudah tidak sabar untuk menguasai perusahaan. Perani sekali dia. Sip. Aku rasa pingsannya nenek kali ini pasti ada hubungannya dengan Qin Bufan. Pasti dia yang melakukannya. Tidak bisa diterima. Aku pasti tidak akan membiarkannya lolos. Masalah perusahaan sudah sangat mendesak. Cepat kamu urus. Jangan biarkan Qin Bufan berhasil. Tapi nenek masih. Tenang saja. Aku akan merawat nenek. Asisten Lin, atur orang untuk merawat Meng Meng dan nenek. Jangan sampai ada kesalahan. Tenang saja, Presiden Direktur Qin. Meng Meng, tunggu aku pulang. Nenek harus cepat sembuh ya. Tenang saja Mama, ada Siksi di sini. Nenek buyut pasti akan baik-baik saja. Tidak tahu ada urusan APA sen mengadakan rapat pemegang saham? Ada urusan apa ya? Sanye, apa maksudnya ini? Semua yang hadir diizini adalah orang-orang lama di perusahaan. Kali ini saya akan langsung ke intinya. Tandat Anggani Peryanyan Penggalihan Saham ini. Saya akan memberi kalian harga 10 kali lipat dari harga pasar. Apa? 10 kali lipat? Benar. Dengan uang sebanyak ini, 10 keturunan kalian pun tak akan habiskan. Nanti setelah keluar dari Qin Group, kalian bisa pergi kemana saja. Bukankah itu bagus? Saya tanda tangan. Sekarang juga saya tanda tangan. Pak 3, lihat. Saya sudah tanda tangan. Hebat sekali Direktur Zhang. Semua ini milikmu sekarang. Kaya Raya. Saya juga. Saya juga. Saya juga sudah tanda tangan, Pak 3. Bagus. Ini milikmu. Nenek sedang sakit parah. Sekarang masih di rumah sakit. Kamu sembunyikan ini darinya, lalu membeli saham perusahaan secara besar-besaran. Apa sebenarnya tujuanmu? Tujuanku belum cukup jelas? Aku ingin membuat Qin Group ini berganti pemimpin. Direktur utama Qin dan nenek selalu baik padaku. Surat pengalihan saham ini tidak akan kutantangani. Berani sekali. Direktur You, usiamu sudah tidak muda lagi. Kalau tidak memikirkan dirimu sendiri, setidaknya pikirkanlah istri dan anakmu. Apa maksudmu? Kalau kau begitu enggan bekerja denganku, maka keluarlah dari Qin Group. Ayo.
Bawa Direktur Yo keluar. Qin Bufan, kau berani sekali. Tidakkah kau takut dihukum oleh Direktur Utama Qin? Dia sendiri sedang dalam kesulitan. Mana sempat mengurusiku? Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Aku adalah pendiri Qin Group. Aku telah berjasa besar bagi Qin Group. Lepaskan dia. Direktur Utama Qin, akhirnya Anda datang. Direktur Utama Qin datang. Direktur Utama Qin. Apa? Direktur Utama Qin? Akulah Direktur Utama Qin. Siang bolong berani menangkap orang. Sekarang kau sama sekali tidak menghargai hukum. Lalu bagaimana? Saham yang aku pegang sekarang sudah mencapai lebih dari 50%. Jauh lebih banyak darimu. Bahkan dia, dan juga kamu, bisa langsung aku pecat. Coba saja. Kau pikir aku tidak berani? Bawa Qin Xiu juga keluar. Suruh kalian bawa Qin Xiu keluar. Tidak mengerti perkataanku? Pak Qin. Kakap. Nenek lagi terbaring di rumah sakit. Kamu masih sempat-sempatnya main-main kayak gini sama gua? Kamu masih punya hati nggak sih? Terus kenapa? Racun buat si tua bangka itu. Gua yang kasih. Apa katamu? Gua salah apa? Si nenek tua itu dari kecil udah berat sebelah ke kamu. Di matanya, Sekeras APA Pangwa berusaha. nggak bakal nyamain kamu sedikit pun. Gua udah merencanakan ini bertahun-tahun. Nggak nyangka di akhirnya, dia malah ninggalin sahamnya buat Lin Meng. Sama anak kecil itu. Kalau udah gini, Buat APA Gwa biarin dia hidup. dia emang pantas mati. Kamu benar-benar serigala yang nggak tahu balas budi. Nenek udah baik banget sama kamu selama ini. Sayang aja. Baik? Kalau emang dia baik ke gua, seharusnya dia kasih perusahaan Qin ke gua. Itu karena dia rasa kemampuanmu masih kurang. Dia lagi melatih kamu. Buffon. Dia bentar lagi mau magang di cabang. Dia masih muda. Gampang emosi. Kalau kamu ada waktu. Tolong Jagindia, ya. Tenang aja, Nek. Kalian emang bukan saudara kandung. Tapi nenek selalu berharap kalian bisa bersatu. Kekuatan kalian akan jadi luar biasa. Kalau ada kamu yang bantuin dia, nenek juga jadi tenang. Baik. Belum cukup apa dia latih gua? Terus, Apa ini alasan dia ninggalin saham? buat anak kecil, Siap you can anak liar. Dia anak gua. Apa katamu? Setahun lalu kamu kasih gua obat. Cewek yang nyelamatin gua itu Lin Meng. wah, Gua malah sendiri yang ngejodohin Lin Meng, si cewek tajir, sama kamu. Qin Xiu. Keberuntungan macam apa yang kamu punya? Kamu sendiri yang niatnya nggak bener. Jangan selalu nyalahin orang lain yang salah ke kamu. Kamu berani mukul Gwa? Qin Xiu. Jangan lupa, sekarang gua yang jadi CEO Qin Group. Diam aja ngapain? Bawa dia turun. Apa kalian berdua juga mau? Dipecat? Qin Bufan, kamu benar-benar nggak tahu salah. Gua emang nggak tahu salah, tapi kamu sebentar lagi bakal diusir dari Qin Group. Bawa dia turun. Siapa Yang Berani? Siapa Yang Berani? Nenek, kenapa nenek datang ke sini? Tidak mungkin. Seharusnya kamu masih terbaring di ranjang sakit, benar? Kan? Terkeju? Kalau bukan karena aku pura-pura keracunan, aku tidak akan tahu sifat aslimu. Orang yang tak tahu terima kasih ini. Dari awal sampai akhir, kamu hanya berpura-pura. Nenek, sebenarnya apa yang terjadi? Nenek, susu untuk nenek. Sayang. Kenapa tadi kamu tidak membiarkanku minum susu itu? Susunya sudah diracuni orang jahat. Kalau nenek buyut meminumnya bisa kehilangan nyawa. Apa? Kalau bukan karena Siksi memberitahuku, sekarang aku sudah keracunan. Kalau tidak sampai mati, pasti harus terbaring di ranjang sakit seumur hidup. Qin Bufon. Kamu benar-benar mengecewakanku. Ini tidak mungkin. Anak itu masih sangat kecil. Mana mungkin bisa bicara? Aku tidak hanya bisa bicara, bisa juga bikin kamu menggonggong seperti anjing. Penjahat. Rupanya kamu. Tak disangka di balik semua ini adalah ulah anak kecil sepertimu. Aku cekik kamu. Qin Bufan, kamu masih mau berbuat nekat apa lagi? Sudah sampai begini, kamu masih belum sadar.
Bahkan anak kecil pun tidak kamu lepaskan. Aku yang tidak melepaskannya? Justru kamu. Kalian semua yang tidak melepaskanku. Aku hanya ingin diperhatikan. Ingin mendapatkan kesempatan yang adil saja. Tapi kamu malah mengirimku ke perusahaan cabang. Membuatku di luar sana menerima pantangan hina. Adalah kalian, keluarga Qin. Yang telah mengkhianati Qin Bufan ini. Diam kamu. Sudah sampai begini, kamu masih belum sadar. Qin Bufan, oh Qin Bufan. Apakah nuranimu sudah dimakan? Anjing, Apa aku salah? Nenek, dari kecil sampai besar, yang selalu nenek sebut adalah Qin Xiu. Qin Xiu. Di mana posisiku? Aku. Tuan Kedega. Sebenarnya, di dalam wasiat almarhumah Nyonya, tertulis bahwa saham perusahaan dibagi rata. Sahammu sama banyaknya dengan saham Direktur Qin. Tidak mungkin. Kamu cuma, Anjing peliharaan Qin Xiu. mengapa aku harus percaya padamu? Kalau tidak percaya dia, seharusnya kamu percaya ini. Bagaimana bisa begini? Wasiat ini pasti palsu. Pasti palsu. Qin Bufan, nenek selalu memperlakukan kita berdua, Samareda, tidak pernah berat sebelah. Kamu yang membuat semua orang kecewa. Tidak mungkin. Palsu. Semuanya palsu. Nenek, wasiat ini pasti kamu yang buat untuk menipuku. benar. Kan? Kamu yang mempermainkanku seperti orang bodoh. Benar? Kan? Nek? Kakap, Qin Bufan. Apa kamu sama sekali tidak menyangka, hal yang kamu rencanakan mati-matian untuk dapatkan, sebenarnya memang sudah menjadi milikmu? Hanya sayang kamu terlalu sok pintar, buta dan kejam. Hasilnya ya seperti sekarang ini, tidak punya apa-apa. Nenek, aku benar-benar salah. Nenek, maafkan aku ya. Nenek, aku salah. Nenek, semua ini kamu yang menipuku. Benar kan? Kamu maafkan aku. Sekali ini saja, aku pasti akan seperti dulu lagi. Berbakti pada nenek. Nenek, aku mohon. Maafkan aku ya. Nenek, aku salah. Nenek yang tidak mendidikmu dengan baik. Pergila. Keluarga Qin kami, mulai sekarang tidak ada hubungan lagi denganmu. Nenek, aku salah. Nenek, maafkan aku ya. Nenek, masih bengong apa? Bawa dia pergi. Nenek, aku benar-benar salah. Nenek, sekali ini saja, ya? Nenek, aku benar-benar salah. Nek, Lepaskan aku. nenek. Siksi, kita sudah sampai di rumah. Meng. Maukah kau menikah denganku? Aku mau.